تاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور اللهم صل وسلم وكرم وشرف على حبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا أما بعد. Para alim, para kiai, para guru, para ustadz, hadratul ulama wal kurama wal fudala yang saya muliakan, wabil khusus Imam Masjid Jami Al-Kafah yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah, serta segenap hadirin wal hadirat, Bapak Ibu pengurus masjid, pengurus yayasan, jamaah salat subuh yang hadir di kesempatan pagi hari ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimuliakan dan yang kami hormati. Mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang dapat mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, sesuai dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita sebagai umatnya. Allahumma barik ala ummati fi bukuriha, kata Rasulullah. Rasulullah memanjatkan, memohonkan doa kepada Allah untuk kita agar kita selalu mendapatkan berkah di pagi hari. Oleh karena itu, agar kita selalu hidup dalam keadaan baik, maka tentunya perlu keberkahan yang Allah berikan pada kita. Agar kita selalu mendapatkan berkah dari Allah, maka haruslah kita usahakan untuk menggunakan waktu subuh ini sebaik mungkin. Kita awali saat ini tadi dengan ibadah sholat subuh, dan sekarang sampai beberapa menit nanti ke depan, sambil menunggu datangnya waktu syuruk tiba, kita sejenak duduk di tempat yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil kita niat iktikaf dan berzikir kepada Allah serta mendengarkan apa yang akan kami sampaikan sebagai kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tidak akan keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah mengampuni segala dosa-dosanya, kecuali Allah sudah akan mengabulkan doa-doa kita, kecuali Allah sudah akan mengabulkan segala hajat dan keinginan kita, kecuali Allah sudah akan mempersiapkan kita banyak kebaikan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa untuk selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sudah mengenalkan kita pada ajaran yang benar, syariat yang benar, aturan hidup yang benar, agama yang benar, menyelamatkan kita dari kebodohan dalam untuk mengenal ajaran-ajaran ataupun aturan-aturan dalam kehidupan ini, dibawa oleh Rasulullah, dikenalkan dengan agama yang membuka pintu kebenaran kita,
untuk keselamatan dunia dan juga akhirat. Semoga kita selama hidup di dunia oleh Allah diberikan kekuatan kemampuan untuk terus mampu menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dimanapun kita berada, baik itu di rumah kita, kemudian juga di tempat kerja kita, dan terutama kita di sini di masjid kan ya, tempat untuk beribadah ya. Serta mudah-mudahan kita oleh Allah memang betul-betul diberikan kemampuan untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah hasanah, suri tauladan dalam kehidupan ini. Karena satu-satunya contoh dalam untuk kita berperilaku, berbuat, ya, menjalani hidup ini dengan aturan yang benar, yang penuh dengan kemuliaan, akhlak yang mulia, hanyalah Rasulullah SAW, baik secara kita pribadi maupun juga secara dalam mengatur keluarga dan bermasyarakat, bahkan bernegara, berbangsa ini. Jadi contoh yang paling utama adalah Rasulullah, sehingga Rasulullah itulah oleh Allah di dalam Al-Quran dinobatkan sebagai uswatun hasanah. Ya. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam jiwa diri Rasulullah itu uswah hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Semua kita mampu untuk mengikuti, ya, untuk menteladani Rasulullah di dalam kehidupan kita ini, dan juga mudah-mudahan kita selalu ada rasa cinta, ada rasa rindu kepada Rasulullah, sehingga dengan rasa cinta dan rindu itu kepada Rasulullah, maka lisan kita, bibir kita ini itu selalu terbasahi untuk membaca salawat, ya, untuk menyebut nama Rasulullah dalam membaca salawat, ya. Dan semoga salawat yang selalu kita baca ini berapapun itu jumlahnya, ya, setiap saatnya, setiap harinya, ini nanti bisa mendapatkan syafaat dari Allah SWT yang akan menjadi kunci pembuka pintu kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta yang kami muliakan, yang kami hormati, pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat daripada bulan Dzulhijjah, ya. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang ke-12 daripada tahun Hijriah. Bulan Dzulhijjah ini kita tahu di dalam Al-Quran, bulan Dzulhijjah ini termasuk bagian daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering dengar ayat ini kan ya dalam surat At-Taubah, bahwasanya bulan Dzulhijjah ini adalah bagian daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang Allah sampaikan dalam satu ayat, kata Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum al-ayam. Sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu berjumlah 12 bulan. Ya. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Jadi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, terlebih dahulu Allah itu menciptakan, membuat kerangkanya, yaitu waktu. Ya. Baik waktu putaran dalam 1 tahun 12 bulan maupun waktu putaran dalam 1 bulan yaitu 30 hari, ataupun waktu putaran dalam 1 hari itu 24 jam. Ini sudah menjadi kerangka dalam kehidupan, ya. Sehingga kita itu tidak akan terlepas dari waktu yang kita jalani ini, ya. Maka pantas ketika Allah menyebutkan bahwa orang nanti yang akan menjadi orang yang celaka, merugi, itu orang yang dia tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, ya. Karena dia akan terus tertinggal dalam kehidupannya kalau tidak mampu untuk menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Karena waktu yang kita jalani, semakin kita jalani itu, maka semakin akan meninggalkan jauh dari diri kita. Dan waktu itu tidak akan pernah terulang, tidak akan pernah kembali lagi dalam kehidupan. Sehingga orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, itu maka akan menjadi orang yang celaka dan rugi. Tapi sebaliknya, orang yang dia menggunakan waktunya dengan baik, apalagi dia isi dengan amal baik, amal soleh seperti pagi hari ini yang sedang kita lakukan, maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang beruntung nantinya.
Seperti saat ini kita mudah-mudahan betul-betul Allah jadikan kita orang-orang yang al-fauz, yaitu keberuntungan di dunia dan juga keberuntungan kelak nanti di akhirat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian kata Allah dalam ayat itu minha arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan itu ada arba'ah, 4 hurum yang haram, yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan. Ya. Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan arba'atun hurum itu salah satu mutawaliyat. Ada 3 yang berentet berturut. Ya, salah satu diantaranya adalah Dzulhijjah. Ya. Berentet berturut itu maksudnya dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram. Karena ketiga bulan ini adalah bulan-bulan yang berturut berentet yang menjadi bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketiga bulan ini menjadi bulan haji. Ya. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji ini berada di bulan-bulan, di asyhur, di bulan-bulan maklumat yang sudah dimaklumkan oleh Allah. Yang dimaksudkan asyhurum maklumat di situ adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Karena orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, ini dia bisa berangkat dari bulan Syawal. Dia bisa berangkat dari bulan Dzulqa'dah. Kita tahu alhamdulillah kan ya, jamaah kita dari khususnya di Batam ini ya, yang mengikuti haji secara reguler kan ya. Kloter pertama itu ada yang berangkat di tanggal awal daripada bulan Dzulqa'dah kemarin. Ya. Karena memang bulan Dzulqa'dah ini juga bagian daripada bulan haji. Sehingga orang yang dia berangkat haji dari bulan Syawal ini juga sudah tercatat ya. Tercatat pahalanya itu untuk mendapatkan pahala ibadah haji. Kita tahu bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat luar biasa pahalanya yang akan Allah berikan. Bahkan di dalam kitab ini diterangkan ya dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa innal hajja hina yakhruju min baitihi, kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah haji ya, orang yang berangkat ya, orang yang ingin menunaikan melaksanakan ibadah haji hina yakhruju, mulai atau ketika dia keluar saja mim baitih dari rumahnya, ya seperti saudara-saudara kita jamaah haji dari Batam khususnya yang berangkat kemarin dari mulai bulan Dzulqa'dah. Jadi semenjak saat itu dia keluar melangkahkan kakinya dari rumahnya ya, untuk melaksanakan ibadah haji sekalipun masih di awal-awal daripada bulan Dzulqa'dah, karena bulan Dzulqa'dah ini termasuk bagian daripada bulan-bulan haji. Sekalipun pelaksanaan ibadah haji intinya itu memang berada di bulan Dzulhijjah. Ya, dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu memang waktu inti dalam untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Segala macamnya di situ nanti. Ya, yang dilaksanakan di kota Mekah. Karena terpusatnya dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh itu terpusat di kota Mekah. Kota Madinah itu hanya sebatas singgah-singgah saja, ya, atau untuk mengenang jasa, ya, atau minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya, karena kita tahu bahwa makam Rasulullah itu berada di kota Madinah. Ya. Jadi Rasulullah yang dalam keterangan bahwa wulida fi Makkata wa bu'itha fiha wa hajara ilal Madinah wa tufiya fiha wa dufina fiha hattal an, ya, bahwasanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi yang wulida fi Makkah, yaitu nabi yang dilahirkan di kota Makkah, wa bu'itha fiha, dan juga terutus terangkat menjadi seorang rasul di kota Makkah. Cuman hajara ilal Madinah, kemudian pindah, ya, hijrah ke Madinah saat itu, ya. Dan hijrah ke Madinah serta tufiya fiha, sampai wafat meninggal di kota Madinah hattal an, ya. Sampai sekarang kuburannya Rasulullah itu berada di kota Madinah, ya. Jadi sekalipun Madinah itu adalah tempat di mana dimakamkan Rasulullah SAW, tetapi tetap
terpusatnya dalam untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu berada di kota Mekah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kan ya. Jadi kata Rasulullah di sini bahwa orang yang dia keluar dari rumahnya, ya, melangkahkan kakinya untuk melaksanakan ibadah haji, semenjak dia keluar dari rumahnya, lam yakhtu khutwatin illa kataballahu lahu biha hasanat. Maka Allah ini akan mencatat setiap langkah kaki yang ia gunakan untuk keluar dari rumahnya menuju Baitullah dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu Allah catat baginya setiap langkah kakinya hasanatan, satu kebaikan. Dari mulianya, dari utamanya, dari banyaknya orang-orang yang dia berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi setiap langkahnya itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka beruntung sebenarnya saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya yang dari Batam ini yang bisa melaksanakan ibadah haji secara reguler kan ya, yang dia berangkat lebih awal karena pahalanya lebih banyak. Jadi jangan berpikir gengsi, kurang keren, terlalu lama di sana. Kita berangkat ke sana Pak itu niatnya untuk ibadah, bukan untuk rekreasi, bukan untuk jalan-jalan. Oleh karena itu maka seharusnya upayakan mencari yang lebih utama. Sekarang itu ya paling lama mungkin hanya 40 hari kan ya. Coba kalau kita bandingkan dengan orang-orang dahulu, mungkin masa orang tua kita. 6 bulan lamanya orang tua kita ini kalau ingin melaksanakan ibadah haji, berangkat dari rumahnya itu bulan Maulid sudah berangkat. Karena perjalanannya itu cukup jauh dan juga transportasinya terbatas menggunakan kapal. Sehingga perjalanan dari rumahnya ke Mekah dan sampai kembali lagi ke rumahnya itu butuh waktu selama setengah tahun atau 6 bulan. Cukup lama sekali. Makanya orang-orang dulu itu betul-betul dia tegarkan hatinya, tekadkan bulatnya kan ya. Berani dia meninggalkan keluarga, tujuannya hanya satu saja. Hanya untuk melaksanakan ibadah haji sebagai perintah Allah dan penyempurna daripada keislaman. Karena memang kalau kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, itu jangan sampai salah niat. Jangan sampai keliru niat. Ya. Banyak orang sekarang tuh yang hanya bangga bisa umroh setiap tahun. Ya. Tapi dia nggak terpikir. Ya. Apa tujuannya? Apa niatnya? Padahal di dalam Al-Quran itu sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat kata Allah, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Jadi kata Allah dalam ayat itu, wa minan nasi, ada sebagian orang, sebagian manusia itu kan ya, may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dia hanya memohon, berkeinginan, meminta kepada Allah dalam melaksanakan ibadah haji. Ayat itu turun asbabun nuzulnya ketika ada seorang sahabat yang dia melaksanakan ibadah haji, ternyata tujuannya beda. Bukan hanya untuk memenuhi panggilan Allah, bukan hanya untuk betul-betul niat, ya, bisa melaksanakan ibadah, menyempurnakan rukun Islamnya itu ibadah haji, tetapi ada tujuan yang lainnya dalam urusan dunia. Makanya oleh Allah disinggung dalam ayat itu, kata Allah ada sebagian manusia itu yang dia berdoa, melaksanakan ibadah haji itu hanya berkeinginan, tujuannya itu hanya untuk dunia. Fama lahu fil akhirati min khalaq. Allah kasih memang, tapi dia tidak akan mendapatkan bagian daripada pahala akhirat. Wa minhum, dan ada sebagian mereka kata Allah, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lah ini yang benar. Ada sebagian mereka itu yang justru dia tujuannya itu ya memang betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Mayyaqulu Rabbana, Allah sebutkan dalam ayat itu, orang yang dia berkata Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga dalam akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, memohon kepada Allah agar terselamatkan dari api neraka. Nah ini yang benar. Ya. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang untuk berangkat dari rumahnya, walaupun secara syariatnya dia melakukan ibadah haji, tapi niatnya sudah keliru, sudah salah. Ya, sehingga orang itu sekalipun dia jauh hari sebelumnya berangkat dari rumahnya menuju kota Mekah, itu tidak akan dapat pahala dari Allah SWT. Ya. Dan naudzubillah, mungkin saja hajinya tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau betul-betul kita keluar dari rumah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini nanti yang akan Allah berikan seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah, orang yang dia keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji menuju kota Mekah, tanah suci, maka setiap langkah kakinya Allah catat baginya satu langkah, satu kebaikan. Dan tidak hanya Allah berikan satu kebaikan setiap satu langkah kakinya, tetapi juga Allah wahatta anhu biha khati'atan. Allah juga akan menghapus langkah kakinya ini, tidak hanya mendatangkan kebaikan baginya, tetapi juga menjadi penghapus dari segala dosa-dosanya. Maka pantas orang yang dia datang dari melaksanakan ibadah haji ataupun datang dari tanah suci, itu nanti dia akan seperti orang yang kawaladin waladatu ummu, seperti bayi yang baru terlahir dari ibunya tanpa membawa dosa apapun. Maka ini penting harus kita perhatikan kan ya. Kita yang mungkin luar biasa sekali di Batam ini Bapak Ibu kan ya, terutama orang yang melaksanakan ibadah umroh, ini semangatnya cukup tinggi kan ya. Di Batam ini ada 22 travel kan ya. Jadi travel itu semuanya itu ya selalu membawa jamaah umroh setiap bulannya. Ya, berarti peminat orang umroh di Batam ini cukup tinggi, cukup besar. Ya. Nah ini jangan sampai salah niat ketika kita oleh Allah diberi keluasan rizki dalam untuk melaksanakan ibadah umroh. Kan ya. Ini jangan sampai salah niat. Niatnya hanya untuk jalan-jalan, rekreasi, atau buang uang kecil. Kan ya. Ini jangan sampai salah niat. Kan ya. Atau kalau bisa itu janganlah selanya, sekalipun kita ada kesempatan itu untuk melaksanakan ibadah umroh, kan ya, kita umroh setiap tahun, memang bagus, ya. Tapi lebih bagus lagi kita umrohkan orang lain yang belum bisa. Kalau kita mengikuti Rasulullah Pak Bu, kan ya, Rasulullah seumur hidupnya, terutama ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, ini hanya 4 kali berumroh. Coba kalau kita pikirkan ya, Rasulullah berada di kota Madinah itu kurang lebih 23 tahun. Ya, karena terbagi kan Rasulullah kan umurnya yang 63 kan ya. 63 tahun itu kan terbagi hidupnya. Di kota Mekah separuh, di kota Madinah separuh. Jadi selama di Madinah Rasul itu umrohnya hanya 4 kali. Ya. Seperti dalam satu hadis dikatakan di situ hadis sahih, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin fakulluhunna fi dzilhijjah, fi dzilqa'dah. Jadi kata hadis itu bahwa Rasulullah itu umroh selama hidupnya seumur-umur, ya, semenjak Rasulullah berada di kota Madinah terhitungnya, ini seumur-umur hanya arba' umar, hanya 4 kali umroh. Coba bayangkan kan ya, kalau seandainya Rasulullah pengen tiap tahun bisa, maksudnya hanya 4 kali, Pak. Karena yang terpenting di situ kita itu niatnya, ikhlasnya, tulusnya, dan ada kesempatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, kan ya, seperti itu. Jadi hanya 4 kali. Itu pun juga kata di situ fakuluhunna fi dzilqa'dah. Rasulullah lakukan itu di bulan Dzulqa'dah semuanya. Ibadah umroh yang dilakukan oleh Rasulullah itu terlaksana dilakukan di bulan Dzulqa'dah, bukan bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulqa'dah itu pun juga bagian daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan juga bulan Dzulqa'dah itu juga bagian bulan daripada bulan haji yang kata Allah tadi yang kami bacakan dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat.
haji itu berada di bulan-bulan yang dimaklumkan. Ditafsiri oleh para ulama, yang dimaksudkan asyhur maklumat itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat luar biasa dan istimewa dan banyak keutamaannya di dalamnya. Apalagi di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, kan ya. Jadi dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan wal fajri walayalin ashri wasyafa'i wal watr. Wal fajri demi fajar, walayalin ashri dan malam-malam yang 10. Sekalipun beragam ulama tafsir menafsiri yang dimaksudkan malam-malam yang 10 itu, bermacam-macam ulama menafsirkan. Ada yang berpendapat yang dimaksudkan malam 10 itu 10 akhir daripada bulan Ramadan. Karena dilanjutkan ayatnya itu wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i dan juga demi genap, wal watri ataupun wal witri demi ganjil. Jadi di situ boleh kita baca wal watri dan juga boleh dibaca wal witri. Karena antara watrun dengan witrun itu sama, artinya ganjil. Dan juga ada ulama yang berpendapat dalam menafsiri ayat itu, terutama dalam ayat wal laili wal fajri walayalin ashrin, malam-malam yang 10, itu berpendapat 10 awal daripada bulan Muharram. Karena bulan Muharram juga bagian daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih kuat, kan ulama berpendapat itu 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Apalagi didukung, dikuatkan dengan hadis Nabi. Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, kata Rasulullah bahwa ma min ayyamin amalus soleh. Tak ada hari-hari untuk beramal soleh, untuk beramal baik. Ya, dari hari semuanya hari, ya. Tak ada, kata Rasulullah itu, dari hari-hari untuk beramal baik, untuk beramal soleh, ya. Ahabbu ilallahi azza wajal, yang lebih disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala azza wajal, fiha di dalamnya, min hadhil ayyami, yakni ayyamil ashri min Dzulhijjah. Daripada hari-hari ini yang dimaksudkan yakni ashri ayyamal ashri, yaitu 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Jadi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr khususnya yang kata Allah walayalin ash dan malam-malam 10 itu adalah 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Saat ini kita ini baru berada di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Ya. Sehingga sampai di situ hadis Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, waqalu, mereka sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah. Dan juga tidak jihad ya Rasulullah. Waqala Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Dan juga tidak bisa dikalahkan dengan jihad fi sabilillah. Dari utamanya amal soleh, amal baik yang dilakukan oleh siapapun, ya, di awal daripada bulan Dzulhijjah, 10 awal daripada bulan Dzulhijjah saat ini. Ya. Illa, kecuali kata Rasulullah, rajulun, ada seorang lelaki, yakhruju min baiti, dia keluar dari rumahnya, binafsihi wa malih, dengan membawa harta dan juga dirinya, ya, berperang di jalan Allah, thumma lam yarji' lidzalika bisyai'in, kemudian dia tak kembali lagi ke rumahnya, artinya dia itu mati di medan pertempuran. Tak ada yang bisa mengalahkan amalia kebaikan apapun yang dilakukan di awal, khususnya 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, baik itu jihad di jalan Allah, kan ya, sebuah ataupun amal yang sangat mulia sekali di jalan Allah, tetapi belum ada apa-apanya, tak ada bandingnya, ya, dibandingkan dengan kita yang beramal di awal-awal 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah yang bisa membanding itu, ada orang yang dia berangkat dari rumahnya, keluar dari rumahnya, kan ya, dengan membawa harta dan dirinya, rela untuk mengorbankannya, berjihad di jalan Allah, dan dia tak pernah kembali lagi ke rumahnya. Artinya dia meninggal. Hanya itu Bapak Ibu yang bisa membandingi amal-amal kita di bulan
Dzulhijjah, terutama di awal daripada bulan Dzulhijjah. Ya. Oleh karena itu maka kita mari gunakan di awal ini khususnya bulan Dzulhijjah ini untuk amal baik. Ya. Dan di awal daripada ataupun di bulan Dzulhijjah ini banyak ya amalia-amalia yang paling utama kan ya. Di antaranya ya kita berkurban. Yang kedua itu melaksanakan ibadah haji seperti yang kami sampaikan tadi kan ya. Tetapi yang harus kita juga tahu ya bahwasanya semua ibadah-ibadah itu terutama juga ibadah haji di bulan Dzulhijjah ini haruslah kita benar-benar lakukan dengan ikhlas dan tulus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita melakukan ibadah haji tidak karena Allah, maka sia-sialah semua apa yang kita korbankan, baik materi terutama maupun diri kita, waktu yang kita luangkan, yang kita gunakan, itu pun juga tak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya lewat begitu saja. Ya, hanya sia-sia begitu saja. Kalau kita berpikir secara akal sehat kan ya, kita rugi. Ya. Sudah harta yang kita korbankan, kemudian diri kita dan juga waktu yang kita luangkan. Seandainya waktu itu kita gunakan untuk bekerja, mungkin sudah mendapatkan raupan rupiah yang banyak. Tapi kita gunakan untuk melakukan ibadah umrah ataupun haji kan ya. Namun sayang niatnya tidak tulus karena Allah, sehingga sekalipun lama-lama dia berangkat melakukan ibadah itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kan ya, kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa al-umratu ilal umroh satu ke umroh yang lainnya, kafaratun bainahuma, itu bisa menghapus ya, antara keduanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan al-hajjul mabrur laisal jazaa'u ilal jannah, haji yang mabrur tak ada balasan kecuali surga. Seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Salah niat, salah tujuan. Ya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum kami sedikit ya membacakan kitab tentang ibadah haji kan ya, sekalipun kita saat ini sedang tidak berhaji kan ya, ini ya tak jadi masalah kan ya, kita saat ini belajar ataupun mendengar kajian tentang masalah ibadah haji kan ya. Yang mudah-mudahan dengan kajian subuh ini, kajian yang temanya seputar ataupun masalah haji ini bisa memotivasi diri kita kan ya, yang belum haji khususnya kan ya, dan bisa menjadi jalan kemudahan ya. Jadi jalan kemudahan agar Allah betul-betul memudahkan kita untuk bisa berangkat ke tanah suci dalam melaksanakan ibadah haji kan ya. Sekalipun mungkin kita tahu bahwa kalau sekarang tuh kan ya, haji reguler itu di Batam saja itu sudah 24 tahun masa tunggunya. Di Jawa Timur Pak 38 tahun kami tanya. Di Jawa Barat itu 28 tahun kami tanya kan ya. Kami tahu karena kami juga mengurus di situ kan ya. Ini sekalipun masa tunggunya cukup lama, tapi dengan niat tekad yang bulat tulus ikhlas karena Allah, insya Allah Allah nanti percepat dan mudahkan. Asalkan kita sudah ada niat dalam untuk ke situ kan ya, melaksanakan ibadah haji, dan harus ada niat sebagai penyempurna daripada Islam kita. Karena kita tahu bahwa Islam itu dipondasihi ataupun ada rukunnya itu ada 5. Pondasi Islam, rukun Islam itu ada 5, pilarnya ada 5. Ya, yang terakhir itu adalah melaksanakan